يا مصطفى محلى يا مصطفى محلى أنت حبيب الروح روحي العزيزة فداك روحي العزيزة فداك جل الذي سواك يا مصطفى محلى يا مصطفى محلى أنت حبيب الروح روحي العزيزة فداك روحي العزيزة فداك. Nah ini perkara tidak mengerti dan perkara tidak setia, perkara tidak cinta, perkara sama saja. Itu sebab orang sufi itu tidak ada urusan dengan pembahasan takwil dalam akidah. Karena sejarah takwil itu memang untuk menjawab ketika akal manusia mencoba untuk memahami Allah jatuh ke kiri dan jatuh ke kanan. Jatuh ke Jabariyah dan jatuh ke Qadariyah. Dan jatuh ke tajsim. Ya. Mereka tidak perlu mentakwil-takwil. Kenapa? Karena memang Allah itu gaib mutlak dan tidak perlu dibincang, selesai. Lalu bagaimana dia menghadapi Allah ini? Surahnya, khalifahnya. Manusia yang mencaci maki kita itu Allah menguji kita, selesai. Dan tidak ada urusan dengan, sudah itu Allah. Jadi maka ketika membahas tentang kehalusan tauhid ini yang disangka bahwa orang sufi tidak berpijak di atas Asy'ariyah. Ya. Tidak berpijak dia, bukan. Kalau bicara soal akal dan menghadapi para ukulin, ya itulah yang disampaikan, dia adalah Asy'ariyah. Ya. Saya dulu dikecam karena saya mengatakan sifat 20 itu aqidatul awam. Ya, marah. Kata saya, marahlah Syekh Marzuki yang menulis dengan tajuknya aqidatul awam. Pula. Ya. Nah, saya diminta untuk membalas. Macam mana? Apa yang dibalas? Maksudnya untuk menjawab gitu, menjawab. Setiap orang berhak mempunyai pandangan dan mengutarakannya, sudah. Saya sudah mengutarakan, mereka sudah mengutarakan, orang yang menilai. Jadi jangan jawab. Ya. Gila dah. Kalau sudah begitu gila. Ya. Nah, dari sini mereka mengenal Allah, maka memandang musibah itu adalah di dalam agama. Walau quti'a li'annal hayya yu'limuhu naqrul ibrah. Karena orang yang hidup, tusukan jarum itu menyakitinya. Ya, tamsil kepada tubuh, sakit. Ya. Orang lupa kepada Allah, kenapa tak merasa sakit? Berarti mati hatinya. Orang sholat tidak khusyuk, mati hatinya. Orang berkata tidak sidik, mati hatinya. Orang memberi tidak ikhlas, mati hatinya. Selesai. Maka tasawuf hanya babul qalb. Yang dibincang adalah hati. Saya pernah dulu heran orang mengatakan, kenapa sih orang sufi cakapnya hati saja? Loh, wong itu babnya. Ya. Itu pun yang cakap begitu nak kita jawab juga. Alamak. Ya. Tarkul jawab alal jahil jawab. Selesai. Diam itu lebih jelas daripada kita cakap. Orang tak mengerti, macam mana dia boleh paham? Walau quti'al mayyitu bisuyufi lam yata'allam. Mayit meskipun dipotong-potong, quti'a, dipotong-potong dengan pedang, lam yata'allam, tidak merasa sakit.
fa anta hayyun bil jasad mayyitul qalbi. Ya. Kalau jasad Anda merasakan sakit tetapi tidak merasakan sakit hatinya ketika maksiat kepada Allah, berarti hatinya mati. Majlisal hikmati fa fihi nafhatun min nafahatil jannah tajiduha fi tariqik wa fi darik wa fi baitik. Maka hadirlah, duduklah di majelis hikmah. Apa majelis hikmah? Majelis tazakur, majelis mawa'iz. Karena maqamat ruhiyah, ya, dasarnya, pondasinya, asasnya adalah at-taubah. Tidaklah at-taubah itu melainkan adalah sebuah penyesalan. Penyesalan ini tidak timbul kalau tidak ada rasa takut kepada Allah. Takut ini tidak lahir kalau dia belum mendengar tentang keagungan Allah. Nah, di majelis hikmah itulah majelis yang hanya berbicara tentang keagungan Allah. Tidak bicara tentang rukun ibadah, yang membatalkan ibadah, tentang amal zahir, tentang bilangan ibadah yang banyak, yang sedikit, tidak. Tetapi membahas tentang Allah. Inilah kenapa Imam Ibn Athaillah menyuruh majelis hikmah. Majelis hikmah yakni majelis mau'izah, majelis at-tazakur, majelis al-tarbiyah, tasawuf yani. Majelis inilah yang menimbulkan hati jadi takut karena selalu mendengar keagungan Allah. Nah, dari situlah dia nak melakukan sesuatu karena Allah. Maka dia bertobat. Mulai dari maksiatnya, tidak melaksanakan atau melanggar agama. Kemudian dia makin dalam ya, kepada tidak karena Allah. Dan itu berarti dia sedang berjalan. Karena hanya takut kepada Allah lah yang mendekat kepadanya. Suami takut istri mesti sering pergi dari rumahnya tuh. Ya. Kalau suami udah sering pergi itu tandanya takut istri. Kalau suami di rumah saja itu berarti nyaman. Di tempat lain tak nyaman, nyamannya ada di rumah. Kalau saya pergi-pergi kan ngaji. Bukan takut, ngaji. Kalau di rumah aja. Maksud saya begini. Orang takut kepada selain Allah makhluk, dia akan tinggalkan, jauh, lari. Hanya kepada Allah. Maka ada perumpamaan seorang baby tuh, anak kecil tuh umur 2 tahun, 3 tahun. Coba tengok, emaknya marah tuh bawa kayu, dia lari ke pangkuan emaknya tuh. Macam mana dia takut dari emaknya, lari kepada emaknya? Karena dia hanya punya emak satu. Kalau suami, kalau emaknya banyak, jangan dimarah, nanti lari ke yang lain. Ya. Jika seorang mengerti bahwa Allah adalah tunggal, agung, itulah. Hatta Imam Ibn Athaillah Sakandari, dia dah jadi alim, adib, faqih. Ya. Dia seorang yang fasih. Dia sering dan hafizul Quran wal ahadits. Dia sering mengkritik orang tasawuf.
salah satu kritiknya, orang sufi itu kalau bicara tidak ada dalilnya. Ya. Keluar dari khayal. Lama-lama dia berpikir, kenapa saya kritik di ruang kelas saja dia memberi mengajarlah di Al-Azhar, di Masjidil Azhar. Kenapa saya tidak datang saja ke majelis mereka? Maka dia pergi ke Iskandaria, hadir di majelis Syekh Abul Abbas Al-Mursi rahmatullahi alaihi. Dia duduk paling belakang. Sayyidina Abul Abbas mulai mau memberikan mau'izah, hikmah-hikmah. Dia dengar, dia orang alim. Ya, bukan dengar tak ada, ini dalilnya apa nih? Kan orang ta'alim kan dalilnya apa ini? Iya, kalau ada di Al-Quran hadis dalil tahu, sudah ke-scan. Allah. Ya. Sedalam itu ternyata pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis. Imam Ibn Athaillah sudah dia sediakan itu semua pemahaman dia tentang agama, Al-Quran dan hadis serta syarah-syarah ulama. Dia dengar, tak menemukan satupun kesalahan, bahkan membuat dia lebih dalam memahami apa pemahaman yang dia ada. Dia pulang dengan tangan kosong. Tapi dia penasaran, takut mungkin hari itu sajalah, kena banyak pergi supaya ya mulai hasad lah, sudah nak cari mana. Hari yang kedua dia datang, sudah ketengah lah sikit dia hadir. Memang tak jumpa. Dan banyak perkara yang dia baru memahami jauh lebih dalam dari sebelumnya. Itu hikmah, itu majelis hikmah. Maka beliau menganjurkan majelis-majelis al-hikmah. Itu orang yang alim. Maka pada majelis pada hari ketiga, beliau dah duduk depan dah. Berdepan sudah dengan Sidi Abul Abbas. Memang dia sudah berniat lepas majelis dia nak peluk guru itu dan minta diangkat menjadi muridnya. Dan biasanya pun Sidi Abul Abbas selepas majelis dia akan terus balik. Tapi hari itu beliau yang memerintahkan, yang nak balik silakan. Ya, saya ada hajat sekejap di sini. Maka baliklah orang-orang. Hanya tinggal 2 orang, Sidi Imam Ibn Athaillah di depan dan dia. Dan Sidi Abul Abbas sudah tafarrus, ya, sudah ada firasat. Selepas dia berdua, maka Sidi Imam Ibn Athaillah bangkit dan terus ya, jatuh ke pangkuan Sidi Abul Abbas dan mengatakan, ambillah aku menjadi muridmu wahai syaikhi. Aku akan tinggalkan pekerjaanku dan tugasku, aku akan khidmat berada di kakimu. Maka apa kata Sidi Abul Abbas? La, kami bukanlah orang-orang yang mengatakan datanglah kepadaku dan tinggalkan pekerjaanmu, tidak. Kami orang-orang yang mengatakan, wahai ulama, engkau mengajarlah dan datang kepadaku. Wahai orang yang duduk sebagai ahli perniagaan, berniagalah dan datanglah kepadaku. Wahai guru, datanglah kepadaku dan tetaplah. Wahai kan tarbiyah sufiyah, tarbiyah tasawuf itu agar mereka menyembah Allah di bidang masing-masing yang Allah dudukan di situ. Orang bertarekat bertasawuf bukan nak menjadi khalifah gurunya, bukan. Tetapi dia nak menjadi hamba Allah, ya, di mana Allah dudukan di situ. Ya, karena Sidi Abul Abbas datang, Sidi Imam Ibn Athaillah datang sudah seorang ulama, sudah punya kerja, sudah punya tugas. Ya, saya nak
saja nak luaskan apa majelis hikmah itu apa. Majelis nasihat. Nah, orang sufi berbicara tentang nasihat, mau'izah kepada hati, kepada batin. Agar sholatnya betul, puasanya betul, bekerjanya betul, pergaulannya betul, dan semuanya betul. Karena di dalam majelis hikmah itu ada nafahat al-jannah. Yang engkau akan dapatkan jannah itu fi tariqik, di jalanmu, wa fi darik, di rumahmu, wa fi baitik, di kampungmu, wa fi baitik, di rumahmu. Fala yafutkal majlisu walau kunta ala ma'siyatin. Dan jangan sampai majelis hikmah itu luput bagimu meskipun kamu masih lagi maksiat. Ya. Karena maksiat yang penting bertobat. Jika timbul jika hati terus disirami oleh kata-kata hikmah, maka dia akan merasakan keagungan Allah dan dia akan taubat. Dan disitulah permulaan orang berjalan menuju kepada Allah. Karena yang berjalan adalah hatinya. Dia ingin melakukan dengan khusyuk, dengan sabar, dengan ridho, dengan tawakal, dengan syukur, dengan ikhlas, dengan sidik. Itu perjalanannya. Jadi tarekat tasawuf bukan macam-macam. Bukan sakti, bukan hero, bukan aneh, bukan... Saya heran, orang apabila masuk tarekat aneh terus. Dan orang-orang pun yang masuk, para muridnya juga cari yang aneh-aneh. Ini guru tak aneh nih. Ya, hari-hari dimarahi istri, itu yang aneh. Ya, dia kata itu tak aneh. Ya. Jalan kakinya pun napak di tanah, sama dengan kita. Mestinya jalannya tak napak di tanah tuh. Macam kuntilanak. Kalau dilanggar kereta, keretanya pecah. Ya. Kalau ditempeleng orang, tangan orang. Ya. Nabi giginya patah. Ya. Kecuali jika nak menghancurkan agama. Dengan menghancurkan lambangnya baru timbul karomahnya. Tapi kalau dirinya silahkan. Ya. Dia fana. Fala taqul mal faidatu fi huduril majlis. Apa faedahnya hadir di majlis? Majlis zikir, majlis hikmah. Apa artinya? Apa faedahnya hadir di majlis? Wa ana a'si rabbi. Sedangkan saya masih lagi bermaksiat kepada Tuhan saya. Wala aqdiru ala tarkil maksiat, dan saya tidak mampu untuk meninggalkan maksiat. Tidak boleh berkata begitu. Bahkan mestinya ala rami an yarmiya. Orang yang menembak burung atau melempar apalah, kalau tak kena kan dia ulang. Kenapa tak ulang-ulang terus? Fa in lam ya'khudil yauma ya'khudh ghadan. Kalau tidak dapat hari ini, dapat esok. Bukan persoalan bilanya kita dapat, itu Allah punya urusan. Jangan pernah berpikir kita nak dapat. Kalau kita yang menciptakan hasil itu, tak payahlah kita berbuat. Dapatlah terus. Bahkan kita orang yang belum mendapatkan hudur, wusul. Ya, artinya belum sempurna batinnya. Orang yang belum sempurna batinnya perlu menyirami batin itu. Dan siraman itu adalah amal taat itu. Saya mengatakannya, dia perlu banyak koin untuk dia kumpulkan agar punya nilai yang tinggi, quality yang tinggi. Mereka berbuat satu kali, kualitinya sama dengan kita 70 kali. Nah, kita berarti perlu 70 kali, jangan satu kali. Orang banyak tengok seorang syaikh yang wusul, dia tengok amalnya tak ada. Ya. Itu dia, kita perlu banyak. Dia berpikir sudah sama dengan sholat sunnah 70 kali. Kita berpikir malah maksiat. Ya. Dia zikir terus istighraq.
ke 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Kita zikir pun ngantuk. Ya. Nah ini bala 'ala rami an yarmiya. Bahkan orang yang melempar, memanah teruslah sampai dapat. Dan maksiat Allah ciptakan justru untuk ditobati. Ya. Maksiat itu adalah Allah syariatkan. Coba. Ya. Maksiat Allah syariatkan. Artinya apa? Allah melarang untuk melakukan ini. Kan Allah yang melarang. Ya. Artinya kalau tidak ada syariat, itu bukan sesuatu yang dosa, bukan. Orang keluar saja dari agama Islam, la zamba ba'dzal kufur. Silakan dia melakukan apa saja di akhirat tak ada siksanya. Karena dia sudah kafir sudah. Yang disiksa itu kekafirannya. Ya. Kita dihitung oleh Allah. Itulah indahnya. Ya. Jika ingat saja, ngerti saja itu dari Allah, terhapus sudah. Musibah yang menimpa di bumi ini itu untuk menghapus. Kalau mereka yang kafir, musibah itu memang untuk menyiksanya di dunia. Karena di akhirat tidak disiksa lagi. Nah, ini orang sufi kenapa lebih kasihan, sayang dengan ahli ma'asi? I'lam ya hadza iyyaka wal ma'siyata faqad takunu sababan li tauqifir rizq. Ketahuilah wahai hadza, wahai hamba, wahai salik, wahai, jauhkanlah maksiat itu. Hati-hati dengan maksiat. Faqad takunu, boleh jadi maksiat itu sababan, menjadi sebab li tauqifir rizq. Ya. Berhentinya rezeki. Tauqif. Ya. Fatlub minallahi taubah. Maka mintalah taubat dari Allah. Nah, kita nak taubat pun minta dari Allah. Ya, karena Allah suka kepada orang yang bertaubat. Ya. Maka kita mohon kepada Allah. Dan itu adalah jalinan kasih. Tak ada orang yang meminta, melainkan ada hubungan kasih. Orang kalau tidak ada hubungan kasih tiba-tiba minta. Tiba-tiba ada perempuan, bang beliin saya cincin. Kamu siapa? Tapi kalau istri, ya neng, belikan saya kalung, ya nanti saya belikan 1 kilo. Ya. Kalung kambing mungkin. Allah nak hambanya yang disayangi, yang dikasihi, ya, meminta kepada Allah. Fa in qubilat wa illa fastaghis. Kalau diterima, ya. Kalau tidak, istighasa, terus memohon kepada Allah. Wa qul qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dia berdua berkata, wahai Tuhan kami, kami telah menzolimi diri kami. Kenapa menzolimi diri ini? Anfus adalah tubuh ini. Ya. Agama meletakkan itu zalim apabila perbuatan yang dilakukan oleh tubuh dalam melanggar syariat Allah. Ini bagi seorang yang pemula, bagi kita yang awam, yang melanggar perintah Allah atau tidak melaksanakan perintah Allah. Itu. Ya, itulah maksiat awal. Ya, kan hukum pun ada haram, ada makruh, ada al-afdal.
Kan? Khilaful aula maksudnya. Ada boleh, ada sunnah, ada afdal, ada halal, ada wajib, ada afdal. Nah, kenapa? Kalau pada permulaan zalim kepada dirinya, karena Allah bebankan agama itu untuk dirinya, agar dia melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Apabila tubuh dia lakukan untuk melakukan larangan Allah dan meninggalkan perintah Allah, maka itu dia menzalimi dirinya sendiri. Ya. Kalau yang lebih elit sedikit, jika dia melakukan ibadah meskipun sudah berdasarkan ilmu, tapi tidak ada ittiba' al-batin, tidak ada adab, tidak ada akhlak, ya, itu pun zalim. Ibadah untuk agar dia dipuji, agar dia dikenal, ya, itu pun zalim. Ya. Maka zalim zulumat. Ya. Bahkan mereka mengatakan orang sufi, hijab itu ada hijabun zulmani, maksiat, ada hijabun nurani. Ini mungkin mereka yang memahami agama berdasarkan teks mati. Kalau teks hidup dia amalkan, maka hidup makna di hatinya. Kalau teks mati hanya berhenti dalam makna logika saja, logik. Ada yang mengatakan hijab nurani apa? Artinya taat. Masa hijab? Iya, ketaat hijab. Kalau Anda melakukan taat tapi tujuannya riya, kan hijab. Kan yang dilakukan nurani, ternyata nur menghijabimu. Lebih dari itu yang lagi tinggi, kamu melakukan kebaikan dengan diberikan oleh wusul dan kamu menandang dirimu sempurna dari yang lain, itu pun masih tidak tembus kepada Allah. Ya. Kecuali dia melihat semuanya Allah bukan aku, selesai. Nur murni. Kalau tidak ada istilah yang diberikan oleh orang sufi seperti ini, apa namanya? Lagi kita yang tak merasakan makom itu, tak tahu langsung. Mungkin bukan itu sebenarnya, tapi itulah yang dapat kita mengerti dengan istilah-istilah yang logik, istilah-istilah yang filosofik. Tiba-tiba ini orang sufi ngambil dari filsafat, alamak. Lalu dia mengkritik, kita jawab. Dia perlu ngaji, perlu beradab, perlu tawaduk, itu saja. Dan setiap generasi muncul seperti itu. Dan bahkan mungkin ada pandangan sufi, ya, apabila melihat artinya pandangan-pandangan, pendapat-pendapat yang menyalahi ijma, yang menyalahi ahli sunnah, orang sufi memandang tetap positif. Itulah cara Allah memelihara agar ahli sunnah ini tetap komitmen dengan amalannya, agar tidak menjadi rutinitas, agar dia betul-betul melakukan berdasarkan ilmu dan karena Allah. Sehingga ada ungkapan di orang sufi, wali itu adalah seorang yang dilindungi, ditolong oleh musuhnya. Dalilnya ketika Nabi ke Taif didakwah lalu diserang, kemudian Nabi diberi makan oleh Nasrani. Itu dalil halus. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain. Baik.
Wala takun kaman ata alaihi arba'una sanatan walam yaqra' baballahi qatta. Dan janganlah kamu seperti orang yang datang kepada Allah 40 tahun. Kaman ata alaihi arba'una sana. Dan janganlah kamu seperti orang yang 40 tahun sudah datang kepadanya, artinya umurnya, walam yaqra' baballahi qat, dan dia tidak mengetuk pintu Allah sama sekali. Wa aktsaru ma yukhafu 'alaika min su'il khatimah, dan yang sangat dikhawatirkan atasmu daripada itu adalah su'ul khatimah. Ya, wal iyadzu billahi ta'ala. Orang bukan tidak sholat sampai umur 40 tahun. Ya, tetapi belum lam yataghalghal fi ilmina hadza kama qala Sidi Abul Hasan Syazili. Kata Sidi Abul Hasan Syazili, man lam yataghalghal fi ilmina hadza mata musirran 'alal kabair. Kalau saya menerjemahkannya secara secara praktikal, orang yang tidak pernah mentazkiyah nafsunya, mentasbih hatinya, dia masih ingin ibadah itu untuk dirinya, bukan untuk Allah, atau bukan dengan Allah, masih dengan dirinya. Itu kabair. Ya, kabair itu ada urutan-urutannya. Kalau kita bicara secara umum sangat, ya kabair itu ya kabair ya inda nususis syariah, bukan inda ma'ani. Bisababi itfa'i jamratil iman, disebabkan padam bara iman itu. Bisawadil isyan, dengan hitamnya maksiat. Wahiyya dzambu ala dzamb, yaitu dosa atas dosa yang bertumpuk-tumpuk. Hatta ya, kenapa dikatakan hitam maksiat itu? Karena Nabi pun mengatakan bahwa apabila maksiat, maka ada titik hitam di hatinya. Setiap maksiat maka ada titik hitam di hatinya. Nuqtatun sauda, kata Nabi. Nah, seperti inilah dikira orang sufi semua percakapannya tidak berdasarkan dalil. Dia sudah bahasa praktikal daripada Al-Quran dan hadis. Saya pernah hadir sebuah majelis hikmah, majelis seorang syaikh. Dia sedang menasihat bla 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 tanpa membawa Al-Quran dan hadis. Tiba-tiba ada seorang anak muda berkata, setelah selesai, siapa yang bertanya silakan. Lalu, saya mendengar Anda bicara dari awal sampai akhir seperti bukan orang Islam. Kenapa? Karena saya tidak mendengar satu ayat dan satu hadis pun. Apakah pembicaraan Anda ini ada dalam Al-Quran dan hadis? Akhirnya kata saya itu pertanyaan yang lain. Kamu akan saya jawab nanti terakhir. Ya. Timbul pertanyaan lain, bla 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 bla. Udah selesai, baru. Kamu hafal Quran? Ya, hafal beberapa juz. Hafal hadis? Ada yang hafal. Coba bacakan apa yang hafal. Begitu yang pertama kali diungkapkan, kullu bid'atin dalalah wa kullu ya. Wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin. Iyyaka an tatahawana fi a'malik wa takhtara at-tayyibati limirhadik. Allah.
Maka janganlah kamu antatahawana, menganggap hayyin, mudah, remeh dalam urusan amal-amalmu. Sedangkan engkau memilih yang best-best tuh, yang baik-baik untuk klosetmu. Ya. Kalau makan, Masya Allah, mesti yang baik. Tapi amal, wahdhar kullal hazar min nafsik allati baina jambaik. Kamu betul-betul mesti sangat waspada kepada dirimu yang ada di dalam tubuhmu itu. Fahiyallati tahtubu alaik. Tahtabu alaik. Dialah yang membakarmu. Summa la tufariqu sahibaha ilal mamat. Dan nafsu itu tidak akan meninggalkan si pempunya sampai mati. Ya, bagaimana meninggal kalau nafsu itu adalah dirinya sendiri, zahirnya. Makanya mereka mengatakan kalau setan boleh meninggalkan karena dia tubuh lain. Tapi kalau nafsu tidak akan berhenti terus membisikkan sampai mati. Itu sebab perlawanan nafsu sampai mati, sampai sempurna. Ya. Agar kita berada di dalam jalan siratal mustaqim. Itu. Apa siratal mustaqim? Mengikuti Nabi zahir dan batin. Dan itulah agama yang murni. Ya. Ada sebetulnya gelar-gelar orang yang berada di jalan siratal mustaqim kan pertama anbiya, kedua siddiqin, ketiga syuhada, keempat sholihin. Ya. Nah, ini yang paling cepat siratal mustaqim itu adalah syuhada. Karena kalau untuk menjadi sholihin, siddiqin, aduh, banyak sekali musuh yang perlu kita perangi dan itu berhari-hari. Tapi kalau syuhada, masuk ke medan perang, mati street, tak menghadapi apa-apa lagi, terus ke Allah. Ya. Tapi untuk menjadi siddiqin kita banyak tewas, tak mati-mati, yang mati hati kita. Al-mautul iradi, bukan al-mautul tabi'i. Yang mati adalah mati hati kita, bukan mati iradinya. Wasyaitanu yufariqu fi Ramadan. Setan meninggalkan kita di bulan Ramadan. Li'annahu tughallu fihi syayatinu. Karena setan di bulan Ramadan dibelenggu. Wa rubbama tajidu man yaqtulu fihi wa yasriqu fa hadza minan nafs. Boleh jadi kamu masih menjumpai orang yang membunuh, orang yang mencuri di bulan Ramadan. Maka itu adalah nafsu. Orang jika berzikir setan sudah lari, tapi nafsu makin besar. Zikir pengen dilihat orang, sudah. Fa idza malat ilal ma'siyah naqif huna walhamdulillah. Al-Fatihah. Allah.